Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Trilestari dengan NIM A1J223037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian mini saya dengan judul Kajian Kohesi Gramatikal pada Wacana Percakapan Antara Pedagang Kaki Lima dan Pembeli di Simpang Purimayang, Kota Jambi. Selanjutnya, saya akan membacakan latar belakang. Kohesi merupakan hubungan antar unsur dalam wacana yang membentuk keterpaduan makna. Kohesi terbagi dua, yaitu kohesi gramatikal berkaitan dengan struktur bahasa dan kohesi leksikal berkaitan dengan makna. Kohesi gramatikal mencakup pengacuan, referensi, substitusi atau penyulihan, elipsis atau pelesapan, dan konjungsi kata penghubung. Kajian kohesi selama ini lebih banyak pada wacana formal, sementara kajian pada wacana lisan sehari-hari seperti percakapan antara pedagang kaki lima dan pembeli masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bentuk dan fungsi kohesi gramatikal dalam percakapan informal yang mencerminkan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan kajian atau research gap dalam studi kohesi gramatikal yang selama ini lebih banyak difokuskan pada wacana formal atau tertulis seperti berita, pidato, dan karya sastra. Kajian terhadap kohesi gramatikal dalam wacana lisan informal, khususnya dalam percakapan sehari-hari antara pedagang kaki lima dan pembeli, masih sangat terbatas. Padahal interaksi semacam ini juga memiliki ciri khas tersendiri dalam penggunaan bahasa serta mencerminkan realistis sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk kohesi gramatikal yang muncul dalam percakapan antara pedagang kaki lima dan pembeli di Simpang Purimayang, Kota Jambi. Selanjutnya, saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, ada apa saja bentuk kohesi gramatikal dalam percakapan antara pedagang dan pembeli. Yang kedua, bagaimana fungsi masing-masing bentuk tersebut dalam membangun makna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk kohesi gramatikal yang muncul dalam wacana percakapan antara pedagang kaki lima dan pembeli di Simpang Purimayang, Kota Jambi. Penelitian ini juga secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kohesi gramatikal seperti pengacuan, substitusi, elipsis, dan konjungsi yang digunakan dalam percakapan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana masing-masing unsur kohesi tersebut berfungsi dalam membangun keterpaduan makna antar bagian dalam wacana. Dengan melakukan analisis terhadap kohesi gramatikal dalam konteks komunikasi lisan yang berlangsung secara alami, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai penggunaan bahasa dalam interaksi sehari-hari di masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap kajian linguistik, khususnya juga dalam bidang analisis wacana dan pemakaian bahasa dalam konteks sosial budaya dan yang otentik. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini berupa tuturan atau ujaran lisan yang terjadi dalam percakapan antara pedagang kaki lima dan pembeli di kawasan tersebut. Data yang dapat dikumpulkan juga berbentuk satuan ujaran yang memuat unsur-unsur kohesi gramatikal seperti referensi, substitusi, elipsis, konjungsi, dan koherensi antara kalimat. Sumber data merupakan para pedagang kaki lima dan pembeli yang melakukan transaksi atau percakapan di kawasan Simpang Purimayang, Kota Jambi yang terjadi dalam situasi komunikasi yang alami. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi non-partisipatif. Peneliti melakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi serta proses komunikasi antara pedagang dan pembeli secara langsung tanpa terlibat dalam interaksi tersebut. Hal ini juga dilakukan agar memperoleh gambaran mengenai komunikasi serta percakapan yang terjadi antara pedagang dan pembeli. Yang kedua, ada perekaman pada percakapan secara langsung di lokasi. Peneliti ini juga melakukan perekaman percakapan antara pedagang dan pembeli dengan menggunakan alat perekam suara. Hal ini dilakukan juga atas persetujuan dari pihak yang terlibat agar menjadi etika dalam penelitian. Yang selanjutnya ada transkripsi data hasil rekaman. Hasil rekaman dari percakapan tersebut kemudian ditranskripsikan agar menjadi bentuk tertulis serta dapat dianalisis oleh peneliti. Yang terakhir, pencatatan lapangan. Peneliti juga mencatat informasi kontekstual yang tidak terekam dalam audio seperti latar tempat terjadinya percakapan dan situasi kondisi pada saat percakapan itu berlangsung. Hal ini terjadi untuk mendukung interpretasi data yang telah didapatkan.
Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu transkripsi data. Data dari hasil rekaman pada percakapan kemudian ditranskripsikan menjadi teks tertulis dengan memperhatikan kaidah pada percakapan tersebut untuk menjaga keseaslian pada ujaran. Selanjutnya ada identifikasi bentuk kohesi gramatikal data. Pada bagian transkripsi kemudian dianalisis untuk mengidentifikasikan bentuk-bentuk kohesi gramatikal yang muncul. Identifikasi ini mengacu pada teori kohesi gramatikal yang dimukakan oleh Holiday dan Hasan yang meliputi referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Yang terakhir ada klasifikasi dan analisis fungsi. Setelah berbentuk kohesi kemudian diidentifikasikan, selanjutnya data diklasifikasikan berdasarkan jenis dan fungsinya untuk membangun keterpaduan dalam wacana. Selanjutnya peneliti menganalisis dari masing-masing bentuk kohesi serta perannya dalam mempertahankan makna dan percakapan pada pedagang dan pembeli. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.